Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, siswa yang kami muliakan dan kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita akan banyaknya nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan kalau sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Kemudian salawat beriring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kembali Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam rangka kegiatan yang baik ini. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah menjadi rutinitas kita, walaupun biasanya ini di pekan yang ketiga, di hari Sabtu, kita mencoba untuk mengambil pelajaran dan faidah dari sebuah kitab yang berjudul Kaifa Turabbi Abna'ak. Bagaimana cara engkau mendidik anakmu? Ya, kita tahu bahwa anak yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Dan semakin besar suatu nikmat, tentu pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jalla kelak juga semakin berat, semakin besar. Karena Allah telah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian semua nanti akan ditanya oleh Allah tentang setiap nikmat-nikmat yang kalian dapatkan. Apapun nikmat yang kita dapatkan di kehidupan dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Terlebih itu adalah nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Dia adalah amanah yang Allah titipkan di pundak-pundak setiap ayah dan setiap ibu. Oleh karena itu, hal yang sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, sebagian orang tua menyangka bahwa beban pendidikan anak itu adalah tugas para ustadz dan ustazah ataupun guru-guru yang ada di sekolah. Padahal tidak seperti itu, jamaah. Beban di dalam mendidik anak itu adalah tugas utama ayah dan ibunya. Adapun guru di sekolah, ustadz di pondok pesantren, ustazahnya, itu hanya sebagai pembantu yang membantu kita di dalam menjalankan tugas kita. Aktor utamanya adalah orang tua. Makanya di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian, kata Allah. Jadi yang menjaga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dari api neraka, itu bebannya diberikan kepada siapa? Kepada orang tua.
Allah perintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa beban itu Allah sematkan di pundak kita, bukan di pundak para guru. Para guru itu hanya sekedar pembantu. Belum lagi kalau sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya bahwa kalau kita ukur-ukur waktu kebersamaan anak kita antara dia di sekolah dengan di rumah, banyakkan di mana aja, Pak? Banyakkan di rumah. Kebanyakan di rumah. Sehingga peranan orang tua itu harusnya lebih besar dibandingkan peranan setiap guru yang ada di sekolah. Apalagi ini menjelang liburan. Atau sudah liburan? Sudah mulai libur ya? Sudah libur. Otomatis si anak akan 24 jam bersama orang tuanya di rumah. Subhanallah. Sehingga di sini sangat dibutuhkan peranan orang tua. Dan juga sebagaimana pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Jangan kita berpikir jamaah yang dimuliakan Allah, tugas seorang ayah, tugas seorang ibu itu hanya sekedar memberikan makan kepada anaknya, memberikan pakaian, memberi uang jajan. Enggak. Tugas terbesar orang tua itu adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi. Bagaimana kita berusaha mengajak keluarga kita semua bersama-sama masuk ke dalam surga Allah. Menyelamatkan diri dari api neraka. Andai tugas seorang ayah itu hanya sekedar bekerja mencari nafkah untuk anaknya supaya bisa beli makanan, beli pakaian, kasih jajan kepada anak. Kambing juga bekerja cari makan untuk anaknya. Burung juga bekerja cari makan untuk anaknya. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Karena banyak orang tua berpikir hanya sekedar itulah tugas dia menjadi ayah. Tugas dia bekerja cari uang biar bisa kasih jajan untuk anaknya, bisa kasih makan. Dia nggak berpikir bahwa tugas terbesar dia itu adalah bagaimana dia mendidik anaknya itu supaya bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Supaya anak-anak yang kelak akan masuk ke dalam surga Allah selamat dari api neraka. Dan untuk mendapatkan itu semua jemaah yang dimuliakan Allah adalah tentunya dengan mempelajari bagaimana kiat-kiat seorang ayah, seorang ibu supaya bisa mendidik anaknya menjadi anak-anak yang baik. Semua itu butuh ilmu agama. Karena seseorang yang untuk bisa menciptakan tumbuhan yang menghidupkan tumbuhan yang segar, tumbuhan yang bagus, menghasilkan buah yang banyak, itu butuh sekolah nggak Jamaah? Butuh belajar? Jawabannya iya. Kayaknya ada kuliah pertanian, ya kan? Untuk bisa merawat hewan dengan baik dan benar, itu ada sekolahnya. Ada apa? Ada sekolahnya. Tidak semua kita bisa mampu menjadi peternak kambing. Tidak semua kita mampu menjadi peternak lele misalnya, ikan. Tidak semua. Harus ada yang ahlinya. Harus orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, begitu juga di dalam menciptakan anak yang soleh dan solehah harus ada bekal ilmu yang dimiliki oleh setiap orang tua. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah di beberapa pertemuan kita di pembahasan tentang kitab ini telah kita sebutkan sejumlah kiat yang berkenaan tentang metode pendidikan orang tua kepada anaknya supaya anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, di antaranya kata beliau, al-qaidatus sadisa asyar. Kaidah yang ke-16 adalah ad-du'a lahum bil hidayati wassalah badalan minad du'ai alaihim. Kaidah yang ke-16 kata beliau yang hendak dipahami oleh orang tua, dan ini diantara kiat yang paling jitu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adalah senantiasa mendoakan anaknya dengan hidayah dan kebaikan dan menghindari melakukan doa kejelekan kepada anaknya. Di antara hal yang bisa menciptakan anak itu tumbuh menjadi anak yang baik adalah dengan doa dari kedua orang tuanya. Kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan bahwa setiap orang tua itu diberikan oleh Allah azza wa jalla kemuliaan di mana doa yang dia panjatkan untuk anaknya pasti dikabulkan oleh Allah. Di antaranya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salatu da'watin mustajabat, la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul maghlub."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna. Dan tidak diragukan lagi akan doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama kata Nabi adalah da'watul walid. Doa orang tua kepada anaknya. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang melakukan perjalanan, safar. Wa da'watul maghdub, dan doa orang yang sedang tertolimi. Ini kabar gembira, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kepada kita selaku orang tua, bahwa kita itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan. Doa yang kita panjatkan untuk anak kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga siapa saja yang menginginkan kebaikan untuk anaknya, siapa saja yang ingin anaknya itu berhasil menjadi anak yang soleh dan solehah, hendaklah dia tidak melupakan yang satu ini, doa. Setiap kali kita berdoa meminta kepada Allah, jangan lupa doakan anak kita supaya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang dimudahkan menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak orang tua lupa dengan anaknya ketika dia berdoa. Ketika dia doa, yang diingat adalah harta, bisnis, itu aja yang diingat sama dia. Subhanallah. Dia tidak tahu bahwa perniagaan terbesar dia itu adalah di anaknya. Anak itu adalah bisnis terbesar kita di kehidupan ini. Ya, bisnis terbesar kita jemaah. Karena keuntungannya bukan hanya masalah dunia. Keuntungannya berkaitan tentang akhirat. Bagaimana tatkala kita meninggal, kita meninggalkan anak-anak yang soleh, kita akan mendapatkan manfaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka akan terputuslah seluruh amalan-amalannya kecuali dari 3 jenis amalan. Shadaqatin jariyah wa ilmin alladhi yuntafa'u bihi wa waladin shalih yad'ulah. Sedekah jariyah. Kalau kita punya sedekah jariyah, alhamdulillah, syukur. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Yang ketiga, waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita mau, doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Oleh karena itu di berbagai ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang para nabi yang tatkala mereka itu berdoa, mereka tidak lupa mendoakan keluarga mereka. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sekian ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, jadikanlah aku muqimas salat, termasuk orang-orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati. Begitu juga jadikanlah anak-anak keturunanku ya Rabb sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Subhanallah. Beliau ketika berdoa tidak lupa beliau mendoakan anak-anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, itu negeri Mekah, menjadi negeri yang aman dan sentosa. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku ya Rabb dari penyembahan terhadap berhala. Apa ini jamaah yang dimuliakan Allah? Mereka mendoakan anak mereka. Ini para nabi, ini teladan kita jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kita selaku orang tua, ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, jangan pernah lupakan anak-anak kita jamaah. Begitu juga ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hamba-hamba Allah, yang Allah mengatakan wa ibadur rahman, di antara doa mereka apa? Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka adalah orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak keturunan yang menyejukkan pandangan.
Kata para ulama di sini adalah berdoa agar mereka itu menjadi orang yang soleh dan solehah. Karena tiada hal yang lebih menyejukkan pandangan kedua orang tua melebihi tatkala dia melihat anaknya tumbuh besar menjadi anak yang soleh. Tidak ada yang lebih menyejukkan mata kedua orang tua melebihi ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi mereka berdoa karena mereka tahu bahwa doa orang tua itu adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang tua itu hendaklah dia semangat mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ketika anaknya mengeluhkan sesuatu, doakan. Mudahkan belajar, diberikan keistiqomahan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking agungnya perkara ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Jangankan anak itu setelah lahir, sebelum anak itu lahir saja, mulai dari tatkala kita mendatangi pasangan kita, itu Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan kepada kita doa supaya anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian jemaah. Karena doa orang tua sekali lagi adalah doa yang mustajab. Namun perlu dipahami, doa orang tua yang dikabulkan oleh Allah itu bukan hanya doa kebaikan. Doa keburukan juga pasti dikabulkan oleh Allah. Sehingga ini menjadi perhatian untuk kita semua bahwa di samping kita dianjurkan untuk memberikan doa yang baik kepada anak, kita juga hendaklah berhati-hati. Jangan sampai mendoakan anak kita dengan doa-doa kejelekan. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum." Nabi mengatakan, janganlah kalian mendoakan kejelekan kepada diri kalian. Janganlah kalian mendoakan kejelekan kepada anak-anak kalian. Dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan kepada harta-harta kalian. Karena bisa jadi tatkala kalian berdoa, bertepatan dengan waktu yang dimana Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa. Sehingga tatkala kita mendoakan kejelekan kepada anak kita, Allah Azza wa Jalla mengabulkannya. Sebagian orang tua ketika dia marah dengan anaknya, ya subhanallah, dia terkadang mengucapkan kata-kata yang kotor, mengucapkan doa-doa yang jelek, mati ajalah kau, memang bodoh sekali anak ini, bandel sekali. Ini tanpa kita sadari adalah doa jemaah. Dan kita khawatir ucapan-ucapan kita yang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah bersabda, "Ma takallama mauludun fi minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam alaihi salatu wasallam wa sahibu Juraij." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada bayi yang dapat berbicara di dalam buayan, artinya masih kecil sekali, kecuali Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana kisahnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana tatkala beliau berbicara, beliau dibawa oleh ibunya pulang ke kampung halamannya, lalu tiba-tiba penduduk kampungnya bertanya, ini anak siapa? Sementara Maryam tidak memiliki suami. Maka Maryam perintahkan mereka tanya langsung kepada bayinya. Subhanallah. Qala ini Abdullah. Lalu dia pun mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah. Intinya Nabi Isa pernah berbicara ketika bayi. Begitu juga yang kedua yang bisa berbicara ketika bayi adalah sahibu Juraij, yaitu Juraij. Juraij ini jamaah yang dimuliakan Allah, sahib Juraij ini adalah bayi yang ada di kisah Juraij. Juraij ini adalah seorang yang sangat ahli di dalam ibadah. Salah seorang yang berasal dari Bani Israel. Sangat rajin melakukan ibadah. Sehingga singkat cerita, Juraij yang tadinya memang rajin sekali ibadah, pernah dia dalam kondisi sholat, dipanggil sama ibunya. Dipanggil sama ibunya, tapi Juraij ini tidak menyahuti. Subhanallah. Dipanggil kedua kali, tidak nyahut. Panggil ketiga kali juga tidak nyahut. Akhirnya, ibunya marah kepada Juraij. Sehingga ibunya, apa istilahnya kalau bahasa kita? Menyumpah, sarafah anaknya. Didoakan kejelekan. Dia mengatakan, semoga engkau tidak mau wafat kecuali engkau difitnah oleh seorang wanita pelacur. Dan benar jamaah yang dimuliakan Allah. Juraij ini disebutkan, ada seorang wanita pelacur yang dihamili oleh orang lain. Ketika anak tersebut lahir,
Wanita pelacur ini mengaku bahwa anak itu adalah anaknya apa? Juret. Sampai orang-orang penduduk kampung tuh marah dan kecewa dengan Juret yang dikenal sebagai orang yang alim, orang yang soleh. Ternyata kau melakukan perbuatan yang demikian. Sehingga mereka marah membakar tempat ibadah yang biasa dijadikan oleh Juret sebagai tempat peribadahan. Marah. Dan Juret ini hendak dieksekusi malah. Sampai Juret mengaku, dia mengatakan ini bukan anak saya ini. Ya. Wanita tersebut tetap mengaku, ini anaknya Juret ini. Kamu yang telah menghamili saya. Padahal tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai pada akhirnya Juret tersebut minta untuk didatangkan bayi tadi. Dan dia bertanya langsung kepada bayi tadi, siapa bapak kamu? Maka anak bayi tadi yang kecil tadi, akhirnya mengaku bahwa anaknya adalah si Fulan. Ayahnya adalah si Fulan. Nah, syahid dari cerita ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana doa orang tua itu benar-benar berpengaruh kepada si anak. Baik itu doa yang jelek maupun doa yang baik. Makanya tatkala ada seseorang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri mengadukan perihal anaknya yang cukup durhaka, pertanyaan Sufyan Ats-Tsauri itu cuma satu. Beliau mengatakan, engkau pernah mendoakan kejelekan kepada anakmu? Iya, kata dia. Saya pernah mendoakan kejelekan. Maka kata beliau, engkau yang telah merusak anak. Doa apa itu? Kejelekan. Makanya sebisa mungkin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita menghindari ini. Kita jangan sampai mendoakan kejelekan kepada anak. Semarah apapun kita upayakan ketika kita mengucapkan kata-kata kepada si anak, doakan dengan doa yang baik. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Ya. Dan sebuah kisah yang masyhur diceritakan oleh para guru-guru kita tentang kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Mungkin kita semua kenal dengan Syekh Sudais ya. Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Disebutkan Syekh Sudais ini dahulu di masa anak-anak beliau. Ya pada seperti anak-anak pada umumnya. Ada kalanya bandel, ada kalanya buat orang tuanya sesekali marah. Tapi yang ajibnya, setiap kali ibunda Syekh Sudais itu marah kepada anaknya, dia selalu mendoakan anaknya dengan mengatakan, semoga Allah jadikan engkau imam Masjidil Haram. Setiap ibundanya marah selalu dibuat itu. Semoga Allah menjadikan kamu imam lil haramain. Imam dua kota suci, Mekah dan Madinah. Setiap kali demikian. Dan apa yang terjadi jemaah? Benar, beliau menjadi seorang imam besar. Imamnya kaum muslimin. Subhanallah. Dan pernah di suatu kesempatan Syekh Sudais itu ditanyakan perihal kisah ini kepada beliau. Memang beliau tidak menceritakan secara detail. Cuma beliau mengatakan, ya saya malu ketika itu diceritakan. Artinya beliau tidak membantah itu. Cuma beliau malu untuk mengulang-ulang karena mengingat bagaimana dahulunya beliau itu pernah membuat hati ibunya sedih. Tapi beliau tidak membantah kisah itu, jamaah yang dimuliakan Allah. Lihat tuh. Bagaimana ibunda Syekh Sudais setiap kali dibuat marah sama anaknya, didoakan dengan apa? Kebaikan. Begitu juga kita harusnya jemaah. Di kondisi kita senang dengan anak, doakan kebaikan. Di kondisi kita lagi jengkel dengan anak juga didoakan dengan kebaikan. Sehingga tidak ada yang keluar dari mulut kita untuk anak kita melainkan kebaikan. Baik, kemudian kaidah berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah. Kaidah yang ke-17. Adalah kata beliau anna tajannaba syamatata bi abain lam yurabbu abna'ahum. Kata beliau kaidah yang ke-17 adalah sebisa mungkin kita menghindari syamata. Syamata itu bisa diartikan rasa gembira. Kita menghindari menampakkan rasa gembira kepada orang tua yang tidak baik di dalam mendidik anak-anaknya. Jadi di antara kiat yang bisa membuat anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang baik, kita selaku orang tua, ketika di sana ada anak-anak yang bandel, anak-anak yang kurang baik, itu kita sebagai orang tua jangan menampakkan seakan-akan kita senang dengan perbuatan anak tersebut. Kita tampakkan ketidaksukaan kita. Jangan kita tampakkan kegembiraan kita sehingga
anak kita itu akan berpikiran, oh perbuatan yang dibuat itu bagus nih. Sehingga dia akan ngikutinya nantinya. Tuh kan ada tuh anak-anak, biasanya anak-anak yang bandel, suka berantem. Tapi kalau berantem dia menang, misalnya gitu. Tuh, ayahnya bilang, tuh tengok tuh. Insya Allah dia. Jadi kalau berantem, menang. Kalah lawan-lawannya. Anak kita jadi termotivasi. Jadi dia merasa, oh ini kayaknya berantem ini bagus nih. Tapi intinya menang. Kalau kalah nggak bagus. Akan seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini sebisa mungkin dihindari oleh orang tua. Menghindari menunjukkan rasa apresiasi kepada anak-anak yang tidak baik. Nah, di samping itu juga kata para ulama, kita juga sebagai orang tua, jangan ketika melihat anak-anak yang tidak baik itu justru kita mencelanya di depan anak-anak kita. Sehingga akan membuat anak kita juga turut untuk mencela dan mengutuk perbuatan tersebut. Hanya sekedar mengantisipasi, kata para ulama tidak masalah. Kita berikan edukasi kepada anak bahwa perbuatan itu tidak baik. Tapi kalau untuk mencela yang tidak ada manfaat, itu jangan. Karena kita khawatir dengan celaan kita kepada si fulan, kepada orang tua yang anaknya tidak baik itu misalnya, itu akan membuat Allah Azza wa Jalla akan memberikan ujian kepada kita, ujian yang sama. Nih misalnya nih ada anak tetangga yang tidak bagus nih. Kita ejek nih. Tengok tuh anaknya itu. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita ceritain. Kita khawatir dengan ucapan kita tadi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita yang sama seperti tetangga kita tadi. Dengan anak kita dibuat menjadi anak-anak yang tidak baik. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau sakhirtu min kalbin, la khasyitu an uhawwala kalban." Kalau aku mencela anjing, kata beliau, aku khawatir, aku takut nanti aku juga diubah menjadi anjing. Karena mereka paham bahwa ucapan kita itu bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan kembalikan. Sehingga Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan, "Inni la ara syai'a akrahuhu fi nafsi, fama yamna'uni an u'ibaha illa karahata an ubtuliya bimithlihi." Kata beliau, sesungguhnya terkadang aku melihat sesuatu yang aku tidak sukai. Tapi tidak ada yang menghalangi aku untuk mencela perbuatan tersebut. Melainkan karena aku khawatir aku akan ditimpa cobaan yang semisal dengan dia. Jadi ini antara hal yang harus kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Bahwa ketika kita melihat ada anak-anak yang tidak baik, kita jangan sampai yang pertama menampakkan rasa bahagia, bangga dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua, sekaligus kita sebagai orang tua jangan mencela anak tersebut selama itu tidak ada manfaat. Sekedar memberikan edukasi kepada anak kita bahwa itu adalah hal yang tidak baik, maka itu dianjurkan. Tapi kalau sudah katanya kita melampaui batas, kita mencelanya, menghinanya, kita khawatir dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita ujian yang semisal dengannya. Baik, kemudian kaidah yang berikutnya, al-qaidatu tsaminata asyara. Kaidah yang ke-18 adalah altihim huquqahum wa wajibatihim. Wa kun kariman ma'hum wa fajihum bil hadaya wan nuzahat li'anna famahu aktsara yaqdatan min aqlihi wa ladhidhu at-ta'ami ahabbu ila ba'dil atfali min jamilil kalam. Kaidah yang ke-18 ini jamaah yang dimuliakan Allah, kata beliau adalah a'tihim huquqahum wa wajibatihim. Berikan anak tersebut haknya masing-masing dan kewajiban mereka. Ya kalau anak kita masih kecil, mereka punya hak untuk diberikan main-main. Berikan hak mereka jamaah yang dimuliakan Allah. Orang tua itu jangan pelit-pelit kepada anaknya. Karena ada orang tua yang benar-benar pelit kepada anaknya. Tidak memberikan hak kepada anaknya. Itu keliru jamaah. Sampai-sampai ada diceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang ayah yang dia ini sangat pelit sama anaknya. Akhirnya dia meninggal, ketahuan bahwa ayah ini adalah orang yang sangat kaya. Itu ketahuan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ketika anaknya yang mengetahui bahwa ternyata ayahnya adalah orang yang kaya, mereka semua jadi benci sama ayahnya. Kenapa? Karena mereka merasakan penderitaan selama ini. Ayahnya benar-benar pelit. Subhanallah. Jangan seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Orang tua itu harus memberikan anaknya hak. Sebagaimana anak itu punya kewajiban, anak itu juga punya hak. Dan itu kita berikan hak-hak mereka masing-masing. Wa fajihum bil hadaya wan nuzahat.
Faji itu bisa diartikan kita berikan kepada mereka surprise. Kita berikan kepada mereka kejutan dengan kita berikan hadiah, wan nuzahat, diajak mereka piknik. Jadi penting itu jamaah yang dimuliakan Allah. Anak itu butuh sesekali kita berikan kepada mereka hadiah. Hadiah-hadiah yang bermanfaat untuk mereka. Apakah itu makanan, diberi. Wan nuzahat, dan diajak mereka untuk piknik, jalan-jalan. Jadi orang tua itu jangan sampai nggak ada waktu untuk anaknya. Nggak ada waktu untuk ajak anak main-main. Diajak anak itu main-main, jamaah yang dimuliakan Allah. Mereka punya hak, mereka itu punya perasaan. Sehingga nanti si anak ketika dia besar, ada kenangan yang diingat dari orang tuanya. Ya. Kalau sekarang, di saat mereka masih kecil, kita tidak memberikan waktu kepada mereka, siap-siaplah. Bisa jadi nanti di saat kita tua, mereka juga nggak punya waktu untuk kita. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau hari ini kita meluangkan waktu kita kepada mereka, untuk mereka, nanti mereka ketika tua, ada yang mereka ingat dahulu, ayah saya bawa saya jalan ke sini, ibu saya bawa saya jalan ke sini, main ke sini. Ada yang mereka ingat. Sehingga tatkala kita di masa tua, mereka mau berbakti sama kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Cukup memprihatinkan kita melihat sebagian orang tua, sudah dia punya kesibukan yang sangat padat, pagi sampai sore kerja, berpisah dari anak. Terkadang dia harus keluar dari rumahnya dalam keadaan anak belum bangun. Ya. Sampai sore hari. Begitu pulang dari kantor di sore hari, dia lebih memilih menghabiskan waktunya bersama teman-temannya di warung kopi. Subhanallah. Ngopi sesekali nggak masalah, tapi jangan sampai jadi kebiasaan sehingga waktu untuk anak istri nggak ada, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini sangat keliru kita. Ketika waktu untuk teman-teman banyak, ngopi, duduk di warung kopi 3 jam, 4 jam tahan. Subhanallah. Tapi waktu untuk anak, ngobrol-ngobrol dengan anak, bermain-main dengan anak, apalagi waktu untuk bawa anak jalan-jalan, itu nggak ada. Nggak bisa seperti itu, jemaah. Anak itu juga punya hak untuk dibawa jalan-jalan, dibawa senang-senang, dibawa rekreasi. Karena kata beliau, li'anna famahu aktsaru yaqudatan min aqlihi waladidhat ta'ami ahabbu ila ba'dil atfal min jamilil karam. Jadi kita berikan haknya, kita beri surprise tadi dengan makanan, bawa jalan-jalan. Karena kata beliau, si anak itu mulutnya itu lebih aktif dibandingkan akalnya. Si anak itu mulutnya itu biasa lebih aktif dibandingkan akalnya. Dan makanan yang enak itu lebih disukai sebagian anak dibandingkan kata-kata yang enak, kata-kata yang bagus. Maksudnya apa itu, jamaah yang dimuliakan Allah? Jadi pernah lihat anak kecil kalau nangis. Anak kecil itu kalau nangis, kita beri nasihat. 1000 nasihat kita beri belum tentu mempan. Ya kan? Tapi kalau kita kasih makanan, permen, es krim, langsung diam nggak? Langsung diam. Jadi orang tua itu juga harus paham bahwa psikologi yang satu ini, bahwa terkadang si anak itu apa yang berkenaan tentang mulut dia itu lebih dia butuhkan daripada hanya sekedar kita memberikan nasihat, memberikan edukasi. Tidak pernah kita bawa anak-anak jalan-jalan, nggak pernah kita belikan kepada dia makanan yang disukai sama dia. Ini akan mempengaruhi psikologi anak. Jadi bisa dipahami demikian, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa di antara hak yang harus ditunaikan oleh orang tua adalah hal-hal yang berkenaan tentang ini, diperhatikan. Makanan enak, kita kasih hadiah sesekali, kita bawa jalan-jalan. Ya. Jadi dia nggak jenuh, apalagi kita paksa dia terus belajar. Udah dari pulang dari sekolah, nanti sorenya masuk les lagi. Begitu terus tiap hari. Subhanallah. Nggak bisa seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah. Harus ada waktu di mana kita ajak mereka ke rekreasi. Nggak bisa tiap pekan kita buat jadwal. 2 pekan sekali jadwal main-main. Harus ada yang seperti itu. Ya nggak mesti jalan-jalan ke tempat mahal. Sekedar pergi ke pinggir pantai itu rekreasi nggak? Itu rekreasi. Pergi pinggir pantai, pergi ke sungai, tempat mandi-mandi. Subhanallah. Intinya ada waktu orang tua bersama anaknya. Baik, kemudian kaidah yang berikutnya, yang ke-19, kata beliau adalah kun mustami'an jayyidan libinik. Jadilah engkau sebagai
pendengar yang baik untuk anakmu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita selaku orang tua harus dipahami. Kita ini punya kewajiban untuk anak. Anak itu punya hak atas kita. Di antara hak anak, ketika anak itu berbicara, mengutarakan sebuah pendapat, kita ini hendaklah menjadi pendengar yang baik. Dengar. Tampakkan kesenangan kita tatkala anak itu bercerita. Anak pulang sekolah, dia cerita apa yang dialami di sekolahnya. Dengar baik-baik jamaah yang dimuliakan Allah. Si anak punya masalah misalnya, didengar dengan baik. Sebagian orang tua kan tidak. Jadi kalau anaknya itu ngobrol sama dia nggak mau dengar. Dia lebih penting dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dibandingkan anaknya ngobrol sama dia. Anaknya cerita apa yang terjadi di sekolah, bagaimana perkembangan belajar anak. Dengar. Bahkan ketika anak tidak mau berbicara, ini orang tua adalah dia memancing lebih dulu. Gimana tadi di sekolah bang? Gimana sekolah tadi dia cerita. Dipancing dia supaya cerita dia jemaah. Karena kata beliau, fa illam takun kadzalik laja'a ila ghairika wa bahalahu bi asrarihi wa humumihi wa masyakilih. Karena kalau kamu tidak menjadi orang yang pendengar yang baik untuk anakmu, maka dia akan mencari orang yang lain. Dia akan pergi ke tempat orang lain, dia akan mengungkapkan rahasianya, curhat, ya, masalahnya diungkapkan kepada orang lain. Ya kalau anak tersebut curhatnya kepada orang yang memang benar, orang yang tepat, bagus, tidak masalah demikian. Namun yang jadi masalah adalah ketika si anak itu salah pilih teman curhat. Sehingga masalahnya menjadi lebih besar. Karena banyak masalah itu semakin besar, karena apa? Karena salah memilih teman curhat. Bukankah demikian? Termasuk juga si anak. Ketika si anak punya masalah di sekolah misalnya, orang tuanya nggak mau dengar, akhirnya dia cerita kepada teman-temannya. Akhirnya temannya pun memberikan solusi yang bukan solusi. Masalah jadi besar jamaah yang dimuliakan Allah. Atau ada hal-hal yang bersifat pribadi yang sebenarnya dia benar-benar butuh solusi. Kita sebagai orang tua nggak mau dengar, cerita ke orang lain malu, akhirnya dia pendam. Jadi orang tua itu harus paham, harus pintar membangun hubungan yang baik dengan anaknya. Di mana anaknya itu akan terasa nyaman ketika curhat dengan dia. Makanya nasihat para ulama kita sudah dianggap gagal di dalam membangun hubungan dengan si anak ketika si anak itu lebih senang curhat kepada teman-temannya dibandingkan sama orang tuanya. Harusnya tidak demikian. Harusnya kita itu menjadi orang yang paling dekat dengan si anak. Apa-apa anak itu harusnya curhat dengan kita. Jangan sampai anak itu lebih betah curhat kepada teman-temannya dibandingkan curhat kepada orang lain. Jangan demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika si anak lebih suka, lebih senang curhat kepada orang lain dibandingkan kepada kita selaku orang tua, itu pertanda kita ini sudah gagal di dalam membangun hubungan dengan si anak. Kenapa anak itu nggak suka curhat kepada orang tua? Ya biasanya karena orang tuanya tidak peduli. Ini yang pertama sebabnya. Orang tua nggak peduli. Dia lebih peduli dengan handphonenya. Lebih peduli dengan masalah pekerjaannya. Lebih peduli dengan urusan teman-temannya. Subhanallah. Kalau kita mau jujur, kita sering seperti itu jemaah. Anak itu ngomong sama kita asik main HP. Atau terkadang kita ngobrol dengan anak dalam keadaan kita nengoknya ke HP nih coba. Kita ingin mengajarkan adab yang baik nih kepada anak. Tapi kita mempraktekannya, kita ngobrol sama anak sedang main HP. Coba gimana kira-kira itu jemaah? Nanti anak kita kalau ngomong sama kita, ya pasti pegang HP. Orang bapaknya juga kayak gitu, orang mamanya juga kayak gitu, ya enggak? Kita ngomong sama anak nih, sedang main HP. Anak nanti kalau udah punya HP, ngomong sama kita dengan gimana caranya? Dia nengok HP juga. Sehingga dia nggak betah jamaah yang dimuliakan Allah ngobrol dengan kita. Nggak betah curhat dengan kita. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa anak itu cenderung tidak nyaman curhat dengan orang tuanya? Takut dimarahi. Nah, ini juga kesalahan orang tua ini. Ketika anaknya misalnya ada masalah, ngadu sama orang tuanya terlalu cepat buru-buru menyalahkan anaknya, marahin anaknya. Kan udah dibilang jangan keluar, kan udah dibilang jangan ke situ, kan sudah dibilang jangan main sama dia, kan dia bilang jangan buat ini, jangan buat itu. Anaknya baru mulai bercerita,
Dia langsung memarahin anaknya. Belum sempat didengar nih. Langsung dimarahin anaknya. Kan dia bilang, kan. Akhirnya besok-besok anaknya malas cerita sama orang tuanya. Apapun yang terjadi, anaknya nggak mau lagi cerita sama orang tua. Subhanallah. Atau terkadang yang membuat anak itu tidak suka cerita dengan orang tua adalah takut disindir. Orang tua suka nyindir-nyindir anak. Itu nggak baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Namun kata beliau, ini kaidah dari beliau. Kun mustami'an jayyidan libni, kata beliau. Jadilah kamu itu sebagai pendengar yang baik untuk anaknya. Didengar mereka, jamaah yang dimuliakan Allah, dengan baik. Didengar. Walaupun perlu dipahami bahwa beda antara mendengar anak dengan mengikuti kemauan anak. Kita cukup dengar. Masalah kita nantinya setuju apa tidak, itu masalah yang kedua nih. Tapi yang pertama sekali, ketika anak itu berbicara, didengar dulu, Pak. Didengar. Masalah gimana selanjutnya, itu kembali ke kita nanti. Oh, nggak boleh, itu nggak baik ya seperti itu. Itu lain ceritanya nanti. Tapi didengar dulu dia. Adapun masalah keinginan dia, ya tentunya tidak semua keinginan anak itu harus kita penuhi sebagai orang tua. Harus ditimbang, ini baik atau tidak untuk dia. Demikian. Kemudian kata beliau, Al-Qaidatul Ishrun, kaidah yang ke-20 adalah munadatuhum bi ahabbil asma'i wal alqabi ilaihim. Yaitu memanggil anak-anak itu dengan panggilan dan alqab. Alqab itu gelaran yang mereka sukai. Gelaran yang baik. Makanya ketika anak itu lahir, syariat mengajarkan kita untuk memberikan nama yang terbaik. Memilih nama yang terbaik. Di antaranya hadis Nabi di mana Nabi mengatakan ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini kan ada isyarat dari Nabi bahwa kita selaku orang tua dianjurkan untuk memilih nama yang terbaik untuk anak. Ya, memilih nama yang terbaik. Di samping itu kita pahamkan kepada mereka makna yang baik nama tersebut. Sehingga nama tersebut menjadi mereka sukai. Nah, di antara kiat di dalam pendidikan anak adalah ketika kita memanggil anak itu, panggil dengan panggilan yang mereka senangi. Panggil dengan panggilan yang mereka cintai. Sebaliknya, jangan diberikan kepada mereka gelaran-gelaran yang tidak baik. Kan ada tuh orang tua tuh suka, ya niatannya bercanda nih sama anak. Lalu dia mau manggil anaknya dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Ada nggak seperti itu, Pak? Ada ya? Ada ya? Dia panggil anaknya dengan gelaran-gelaran yang nggak baik. Nah, ini jangan. Datang si cengeng itu jangan. Datang dia. Ini si bodoh, malas. Itu jangan ya, Pak. Ngasih lakop-lakop yang seperti itu jangan. Karena itu akan mempengaruhi kecintaan anak untuk orang tuanya. Tapi ketika kita memanggil mereka, memberikan gelaran kepada mereka, berikan gelaran-gelaran yang baik. Wa isma'uhum ibarati tsana'i wa tasji'. Begitu juga kata beliau, kita selaku orang tua dianjurkan untuk memperdengarkan kepada mereka kata-kata pujian dan motivasi. Tampakkan ini jamaah yang dimuliakan Allah. Pegang si anak ketika ngobrol sama dia. Ya, bilang sama mereka, Bapak sayang sekali sama kamu, Nak. Bapak cinta kali sama kamu, Nak. Bapak rindu kali sama kamu. Sini dekat sama Bapak dulu. Dari mana pulang sekolah? Ya, Masya Allah, Bapak rindu sekali. Ini kalimat-kalimat mungkin kita anggap kata-kata yang biasa. Namun subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah. Kata-kata yang seperti ini benar-benar memberikan pengaruh pada diri seorang anak. Dan itu kita rasakan sendiri. Bagaimana tatkala orang tua itu kita pulang nih ke rumah, orang tua menampakkan kerinduannya, Masya Allah, Bapak rindu sekali sama kamu. Gimana kabar tadi di sekolah, Nak? Ini dan itu. Hal-hal yang seperti ini dihidupkan jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan dibuat kaku di rumah itu. Kondisi di rumahnya benar-benar kaku. Anak pulang ya pulang, nggak salam, makan-makan aja. Setelah itu pergi main-main, nggak ada obrolan antara orang tua dengan anak. Jangan. Bangun.
komunikasi yang baik dengan anak. Dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Tampakkan kepada mereka bahwa kita itu sayang sama mereka. Supaya mereka juga cinta kepada mereka. Wal bu'du an ibarati sabbi wa tahtim. Dan kata beliau, usahakan untuk menjauhi ucapan-ucapan yang sifatnya mencela dan yang menghancurkan. Itu tadi seperti kita bilang ketika anaknya mungkin sering nangis, lalu dilangkopi anaknya sebagai si cengeng. Alah, cengeng kali. Jangan seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ucapkan kata-kata yang baik kepada anak. Baik, kemudian yang berikutnya, kaidah yang ke-21. Kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan meringkasnya. Kata beliau adalah an-nu'awwida abna'ana ala hurriyatil ikhtiyari wa ta'bir wa ittikhadil qarar bima la madarrata fihi fi dinihi wa la dunyah. Kaidah yang ke-21 adalah kita selaku orang tua berusaha untuk membiasakan anak agar si anak itu memiliki kebebasan di dalam memilih dan di dalam mengungkapkan pendapat. Jadi kita selaku orang tua tidak dibenarkan terlalu benar-benar mengekang si anak. Berikan kepada mereka kebebasan pada hal-hal yang memang itu diperbolehkan. Contoh nanti kata beliau dalam masalah urusan memilih makanan, dia suka ini, suka itu, silahkan. Jangan kita selaku orang tua harus makan yang kayak gini. Selama itu tidak membahayakan, bebaskan jemaah. Pakai pakaian juga selama itu tidak memberikan mudarat kepada dia, bebaskan. Suka pakai pakaian yang model seperti ini, model yang seperti itu, silahkan jemaah yang dimuliakan Allah. Bima la madarrata fihi fi dini wa dunya. Pada perkara-perkara yang itu tidak membahayakan agama dan dunianya. Falanulzimuhu ala libasin aw ta'amin la mahdhura fihi. Sehingga kata beliau, kita tidak boleh memaksa mereka memakai pakaian ataukah memakan makanan yang itu sama sekali tidak ada pantangannya. Ya. Sehingga kata beliau, fayansha'ul ibnu muhibban lak arifan qadrik wa fadlik. Sehingga dengan demikian si anak tersebut akan tumbuh menjadi orang yang cinta kepada engkau. Dia akan mengetahui kedudukan dan kemuliaan engkau. Ya. Akan tertanam hal-hal yang lebih baik pada akalnya di saat sang anak itu kuat dan bebas di dalam berpendapat. Ini penting nih. Kita selaku orang tua jangan terlalu mengekang si anak. Dalam hal-hal yang itu sifatnya bebas, silakan. Misal ingin memilih permainan apa yang dia sukai, kasih dia kebebasan di dalam memilih jemaah. Beri dia kebebasan di dalam memilih. Bersama siapa dia ingin main-main misalnya, beri dia kebebasan selama itu tidak membahayakan. Tapi kalau sudah katanya membahayakan, ya tentunya kita sebagai orang tua harus tegas. Misal kita tahu ini anak memang tidak baik ini kalau dijadikan sebagai teman anak kita. Ya sudah, itu harus tegas kita dalam itu. Tapi kalau memang semuanya anak-anak yang baik, silakan dia bebas memilih. Kita tidak boleh kita harus memaksakan, abang harus mainnya sama ini aja, jangan sama yang lain. Tidak bisa itu ya mah. Begitu juga dalam memilih permainan, anaknya lebih suka permainan ini, selama itu tidak membahayakan, silakan. Masalah pakaian juga demikian. Tapi kalau sudah katanya pakaiannya sudah melanggar syariat, seperti anak perempuan misalnya, tidak ingin berhijab, tidak mau berhijab, maka orang tua harus tegas. Ya. Atau misalnya pakaiannya menampakkan aurat, terlalu ketat misalnya. Ini orang tua harusnya tegas di dalam hal ini. Tapi selama itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, boleh apa tidak jemaah yang dimuliakan Allah? Silahkan jemaah. Iya. Model pangkas misalnya, dia anaknya pengen pangkas yang seperti ini. Selama itu tidak ada pertentangan di dalam syariat, berikan mereka kebebasan. Tapi ingat, berikan kebebasan artinya bukan bebas sebebas-bebasnya. Kita harus pertengahan antara tidak terlalu mengekang si anak, sehingga kita tidak memberikan kesempatan kebebasan untuk memilih, kebebasan berpendapat, dengan kita benar-benar membebaskan si anak. Jadi kita berikan mereka ruang lingkup kebebasan yang terkontrol. Silahkan ingin main sama siapa, tapi kita kontrol. Jangan sampai orang-orang yang salah. Silahkan, bebas dia memilih. Pakaiannya juga silahkan, namun jangan sampai melanggar syariat. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah.
Baik. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah da' siyasatar rafad al-mubashir. Wahawir wa naqish wa qana' qabla an tattaqidal qarar an-nahai. Kata beliau, tinggalkan. Siasa itu kebijakan. Ar-rafad itu artinya penolakan yang bersifat langsung. Jadi gini, tadi kan telah disebutkan bahwa kita selaku orang tua dituntut untuk menjadi pendengar yang baik. Dan kita juga dituntut untuk memberikan kebebasan berpendapat kepada si anak. Nah, ketika si anak itu mengutarakan pendapatnya kepada ayahnya, kepada ibunya, dan kita tahu ini pendapat salah. Ini pendapatnya salah. Kata beliau, tinggalkan bersikap menolak secara langsung. Jangan langsung respon, oh nggak bisa. Oh nggak bisa, nggak boleh. Itu jangan jemaah. Apalagi tadi kita lihat si anak ini benar-benar menggebu-gebu nih. Dicerita nih, Pak, kami mau pergi main-main ke sini Pak, sama ini, main ini misalnya. Semangat. Oh nggak bisa. Jangan seperti itu jemaah. Jangan. Itu akan menumbuhkan kebencian di hati si anak kepada orang tuanya. Jangan. Tapi kata beliau, ajak si anak itu diskusi, ajak dia musyawarah, yakinkan si anak sebelum engkau mengambil keputusan yang melarangnya. Paham maksudnya? Tadi kan si anak mengumpulkan pendapatnya kepada kita nih. Kita tahu nih jawabannya pasti nggak bisa. Tapi orang tua jangan langsung frontal. Oh nggak boleh. Jangan. Tapi coba ajak dia diskusi. Coba kalau abang nanti pergi ke sana, itu kan di situ tempatnya ini berbahaya. Ini. Coba berani, ya. Kayaknya nggak usahlah pergi. Harus seperti itu jamaah yang dimuliakan. Oh, ini luar biasa ini. Para ulama kita benar hal yang remeh seperti ini yang mungkin kita jarang pikirkan ya. Tapi yang seperti ini masya Allah. Ketika anak misalnya minta handphone, kita nggak kasih. Nggak boleh. Nggak, jangan. Nah, itu jangan. Tinggalin cara yang seperti itu. Cari cara-cara yang lain, yang lebih lembut. Kita ajak mereka diskusi, ajak musyawarah. Yakinkan dia bahwa yang kita larang ini adalah kebaikan untuk dia. Karena kan seseorang itu, dia cenderung untuk tidak setuju dengan larangan yang ditujukan kepada dia. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui efek buruk dari perbuatan tersebut. Benar tidak? Jadi ketika si anak kita pahamkan dia bahwa perbuatan ini berbahaya, larangan ini adalah larangan yang tujuannya adalah untuk kebaikan dia, untuk menyelamatkan dia, maka dengan cara yang seperti itu si anak ini akan lebih mudah untuk menerima setiap larangan orang tua. Ketika kita melarang anak kita untuk pergi keluar main-main, pergi beli ini, jajan ini misalnya, anak pengen es krim. Kita udah nggak setuju nih, orang tua nggak boleh makan es krim lagi. Kita ini, di samping kita melarang, harus kita jelaskan kepada mereka alasan pelarangan kita itu apa. Orang kalau sudah mengetahui alasannya, akan membuat dia lebih tenang. Akan membuat apa? Lebih tenang. Dan itu diantara metode yang telah diajarkan oleh syariat kita. Rasulullah itu pernah bersabda, mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah. Jangan lihat kepada yang di atas. Mungkin kalau hanya sampai di sini hadisnya, kita akan bingung nih, kenapa nggak boleh lihat yang di atas? Nah, Nabi sebutkan alasannya. Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Jadi subhanallah, setelah Nabi melarang kita melihat kepada orang yang hidupnya di atas kita, orang yang lebih kaya dari kita, Nabi sebutkan alasannya. Supaya apa? Kita itu menjadi hamba yang qanaah, hamba yang bersyukur. Setelah kita tahu alasannya, bukankah ini akan membuat kita lebih lapang menerima larangan tersebut? Oh iya juga ya, ternyata kita dilarang supaya apa itu? Supaya kita sendiri tidak tersiksa dengan ambisi-ambisi yang liar nantinya. Begitu juga dengan si anak. Ketika kita melarang si anak dari sesuatu, harus kita pahamkan mereka jamaah yang dimuliakan Allah
bahwa larangan tersebut didasari atas keinginan baik untuk mereka. Baik, kemudian kaidah yang berikutnya adalah akhbirhum bima tash'uru bihi tijaha ayyi sulukin yu'jibuka aw la yu'jibuk. Wa hadha huwal uslub an-najih tamidu ala wasfin masyairil mutakallim bi istighdadi kalimatin ana fataqulu mathalan ana anza'iju min kada wa ana a'tadiru min kada ana uhibbu kada. Kata beliau yang ke-23, berusahalah untuk memberitahukan kepada si anak terkait sikap anak yang menyebabkan kita suka atau tidak suka. Berusaha memberitahukan kepada si anak terkait sikap dia yang membuat kita ini suka atau tidak suka. Ya. Jadi kita jelaskan hal yang mendasari kita memerintahkan dia demikian, kita suka ini karena apa? Kita tidak suka ini karena apa? Itu harus dijelaskan kepada dia. Mirip seperti kaidah sebelumnya. Jadi ketika kita menganjurkan, memerintahkan, ataukah melarang, kita sebutkan alasan dia. Kita suka atau tidak. Ya. Dan itu juga jamaah yang dimuliakan Allah, di antara cara yang sangat bagus. Ketika kita ingin menghasung si anak untuk melakukan suatu perbuatan baik, kita katakan kepada si anak, Bapak sangat senang kalau kamu melakukan ini. Bapak sangat suka kalau kamu buat seperti ini. Bapak nggak suka lah yang seperti ini. Ya, Bapak kayaknya terganggu dengan cara yang seperti ini. Harus seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ingat, anak kita itu punya perasaan. Mereka berhak untuk kita sikapi dengan cara yang terbaik. Ketika kita menganjurkan dia sesuatu, sebutkan dengan cara-cara yang terbaik tadi jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, kemudian juga kaidah berikutnya adalah kun sorihan wa sadiqan ma'a abnaik ma'a asliyatihim al-muharrijah. Kata beliau, jadilah engkau sebagai orang yang sharih. Sharih itu terus terang. Sadiqan, dan orang yang jujur ma'a abnaik kepada anak-anakmu. Kita dituntut sebagai orang yang jujur, terus terang apa adanya, tidak menyembunyikan hal-hal yang membuat si anak curiga kepada kita. Ceritakan apa adanya. Harus demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Meskipun terkadang ada pertanyaan-pertanyaan si anak itu yang membuat bingung, tapi sebutkan apa adanya. Jangan mengesankan kepada si anak, ini orang tua ini ada yang disembunyikan dari saya ini. Ada yang dia tidak mau ceritakan dari saya. Ini nggak jujur nih ayah nih. Nggak jujur nih ibunya. Tapi ceritakan, kata beliau jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, kemudian kaidah yang berikutnya adalah la tatadakhal fi musyajaratil abna ba'dihim ma'a ba'd illa 'inda ad-darurah. Kata beliau adalah jangan terlalu ikut campur, tatadakhal. Jangan terlalu masuk, terlalu mengurusin masalah yang terjadi, percekcokan yang terjadi di antara anak. Ya, abangnya dengan adiknya, masalah sikit ini. Kita sebagai orang tua langsung ikut-ikutan. Jangan jamaah, biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka. Illa indad darurah, kecuali memang itu benar-benar dibutuhkan. Berantem anak ini dengan anak itu biasa tuh. Kadang kita lihat anak-anak yang berantem ikutan orang tuanya berantem. Iya kan? Orang tuanya berantem. Anak-anaknya 1 jam kemudian udah baikan nih. Yang tersisa Pak, orang tuanya dengan orang tua si pulang yang nggak baikan. Itu jangan. Itu karena apa? Itu berakibat seperti itu. Kita terlalu ikut mencampuri urusan si anak. Biasa tuh, anak itu lagi nggak baikan sama teman dia, marahan sama temannya, ngambek-ngambek sama teman, itu biasa. Kita selaku orang tua jangan terlalu mengurusi mereka. Yaitu seperti tadi, berikan mereka kebebasan di dalam bersikap. Tentunya ya harus kita pantau juga kondisi mereka. Tapi itu tadi, kita selaku orang tua jangan terlalu masuklah tatadakhal. Jangan terlalu mencampuri urusan mereka. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kaidah yang ke-26 sedikit lagi. Kata beliau, da'ahu ya'tamidu ala nafsihi wa la tubadir bimusa'adatihi illa inda insidadil abwab fi wajhihi. Yang ke-26 kata beliau adalah da'hu, biarkan si anak ya'tamid ala nafsi, berusaha
sendiri terlebih dahulu, yaitu bersandar kepada usahanya, jangan segera membantunya, kecuali tatkala si anak benar-benar tidak mampu. Ini juga di antara hal yang membuat si anak itu tumbuh menjadi anak yang dewasa, lebih kuat, percaya diri, adalah tidak terlalu dimanjakan. Tidak terlalu dimanjakan oleh orang tuanya. Biarkan dia berusaha sendiri. Kalau memang sudah benar-benar nggak mampu, baru ditolong. Mungkin saya rasa kita paham semua maksudnya. Jadi terkadang kita sebagai orang tua terlalu memanjakan si anak. Jadi si anak itu nggak punya kepercayaan diri. Sehingga dia selalu ketergantungan dengan ayahnya, ketergantungan dengan ibunya, apa-apa ibunya, apa-apa ayahnya. Jadi si anaknya nggak punya kepercayaan diri. Itu jangan jamaah yang dimuliakan Allah. Biarkan dia berusaha sendiri. Biarkan dia berusaha. Termasuk nih, ini pelajaran penting untuk orang tua. Termasuk ketika anak itu di sekolah, dia ngadu sama orang tuanya. Masalah di sekolah ini dan itu, kita sebagai orang tua cukup dengar. Jika si anak mengeluh terkait beberapa peraturan di sekolah yang menurut dia itu adalah peraturan yang benar-benar ketat, padahal itu adalah hal yang wajar, benar-benar ketat, kita sebagai orang tua cukup dengar aja. Cukup dengar dan menguatkan dia. Bukan justru membenarkan dia dengan tapi biarkan dia berusaha. Kuatkan dia. Begitulah di dalam belajar. Harus penuh dengan kesabaran. Terkadang sesekali kita harus nangis. Seperti itu jamaah yang dimuliakan. Jadi anak itu jadi tumbuh menjadi orang yang punya kepercayaan diri. Dia menjadi orang yang punya kekuatan. Tidak sikit-sikit ngadu sama orang tua, sikit-sikit ngadu sama mamanya. Ya, salah pakai sendal di sekolah, nah nangis ngadu sama mamanya. Sendalnya disembunyiin kawan, ngadu sama mamanya. Enggak, dia berusaha sendiri jamaah yang dimuliakan. Itu maksudnya kata beliau. Da'hu ya'tamid ala nafsi. Biarkan si anak itu berusaha dulu mengandalkan dirinya sendiri. Jangan mengandalin kita. Berusaha dia ngandalin diri sendiri. Kalau dia udah nggak mampu, baru demikian jemaah. Baik. Kemudian kata beliau, wala tufariqit tabassum fi wajhika walal kalimatu thayyibah lisana. Kata beliau, walal kalimatu thayyibatu lisana. Kata beliau, kaidah yang ke-27 adalah jangan sampai senyuman terpisah dari wajahmu, demikian juga kata-kata yang baik dari lisanmu. Ini kaidah juga yang harus dipahami orang tua. Kita selaku orang tua, jangan sampai senyuman kepada anak itu tidak pernah kita tampakkan. Tapi hendaklah kita selalu berwajah yang ceria kepada si anak. Kata-kata yang keluar dari lisan kita juga adalah kata-kata yang baik. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir kata beliau adalah i'dil baina auladik fi kulli syai'. Bersikap adillah kepada anak-anakmu di dalam segala hal. Kita selaku orang tua dituntut untuk bersikap adil kepada anak-anak kita. Bersikap adil. Kita punya anak lebih dari satu misalnya. Kita dituntut untuk adil. Karena ketidakadilan itu kerap sekali memicu yang namanya hasad, percekcokan di antara anak. Ya, saling iri dan berakibat kepada kebencian anak kepada orang tuanya. Ketika ketidakadilan itu ada, ketika keadilan itu hilang. Masih ingat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Karena kecintaan Nabi Yakub yang teramat besar kepada Nabi Yusuf, membuat saudara-saudara Nabi Yusuf apa yang terjadi? Hasad kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Iya kan? Iya, di mana mereka mengatakan la Yusufu akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu inna abana lafi dhalalim mubin. Tengok tuh si Yusuf lebih dicintai bapak kita dibandingkan kita. Padahal kita lebih kuat. Bapak kita itu benar-benar sesat itu. Tengok tuh. Karena kecintaan Nabi Yakub yang teramat besar kepada Nabi Yusuf membuat apa? Saudara-saudara Nabi Yusuf itu benci, hasad kepada Nabi Yusuf dan juga membuat benci kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus bersikap adil. Kalau kasih hadiah kepada satu orang anak, kasih kepada yang lainnya. Biasa yang lebih dicintai itu adalah anak yang bungsu. Sehingga terkadang anak yang sulung itu bilang, bapak udah nggak sayang lagi sama kita. Mama udah nggak sayang sama kita. Lebih sayang sama adik
diperhatikan. Ya nggak? Kalau nanti salah itu dimulai. Yang salah si kecil, salah yang kecil. Kalau yang salah yang besar, salahin yang besar. Itu namanya memberikan setiap orang itu haknya masing-masing. Itu namanya adil. Ya, kasih jajan ini, yang lain juga kasih jajan. Walaupun porsinya berbeda, mungkin tidak sama ketika kita memberikan jajan anak SMA dengan anak SMP, dengan anak SD. Mungkin yang SD kita kasih 5.000, SMP kita kasih 10, yang SMA kita kasih 15.000. Bukanlah dikatakan adil ketika SMP kita kasih 5.000, SD 5.000, SMA 5.000, sama semua. Itu tidak adil namanya, jamaah yang dimuliakan Allah. Adil itu adalah memberikan setiap orang itu haknya masing-masing. Di haknya sekian, tapi kita kasih. Kita kasih hadiah ini, kasih itu. Ajak jalan-jalan yang kecil, yang besar juga diajak. Itu namanya keadilan. Dan itu diantara kiat yang membantu supaya anak-anak kita itu menjadi tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah membantu kita semua serta menolong kita menjadi orang-orang tua yang baik di dalam pendidikan anak-anak kita. Dan saya memohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak keturunan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sebagai anak-anak yang bisa menjadi sebab orang-orang tuanya diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup sesi parenting pada hari ini, ada yang ingin kami informasikan. Sebelumnya kita akan memberikan 5 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk bapak-bapak, 3 untuk ibu-ibu. Ya, Ustaz ya? Baik, siap. Pertanyaan dari Ustaz. Kalau biasanya dari kita jamaah ke Ustaz, sekarang dari Ustaz ke jamaah. Ya, berarti 5 pertanyaan, 2 untuk bapak, sedangkan 3-nya lagi untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, bagi yang bisa menjawab, boleh langsung direkam suaranya ke wali kelas dan langsung dikirimkan ke anak. Ya, tunjuk tangan, langsung direkam suaranya, jawabannya, dan dikirimkan ke anak oleh wali kelasnya. Tolong wali kelas untuk siap-siap melihat siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz mungkin ke Bapak Ustaz. Bapak, apa pertanyaannya kira-kira? Apa anda tanya Ustaz? Boleh Ustaz. Jawabannya nanti Ustaz tanyakan. Ya, pertanyaan untuk Bapak-Bapak ini. Kalau Bapak ada ikut kajian parenting ini dari awal sampai hari ini, insya Allah bisa menjawabnya. Pertanyaan pertama, kaidah pertama yang dituliskan oleh Syekh di kitab yang dibacakan Ustaz, apa itu? Ada yang bisa jawab? Kaidah pertama dari kitab yang saya sampaikan. Ustaz ngasih ya, Ustaz. Ini. Wali murid aja. Bisa menjawab saya? Takut? Mau jawab enggak? Ada yang bisa? Sudah jauh sekali ya? Oke, pertanyaan yang kedua untuk Bapak. Kaidah yang terakhir yang silakan Pak. Bersikap adil. Bersikap adil. Baik, sahih, benar. Masya Allah, sahih. Ayahanda dari Fahad Abu Qutaibah, Falih Abu Udama, kemudian Fahad Abu, ya, Masya Allah. Ya, Bapak ini 3 anak adik kita. Masya Allah. Nanti ada hadiah dari kami Pak untuk Bapak. Kemudian untuk ibu-ibu nih, Bapak tadi 1 gagal ya, nggak ada yang bisa jawab kan? Nah, sekarang pertanyaan untuk ibu-ibu Ustaz. Kayaknya Ustaz juga. Oke. Mana tuh? Boleh ya. Ya, tadi dalam penyampaian Ustaz
ada disampaikan 3 doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Sebutkan 3 doa tersebut. Yang bisa jawab direkam suaranya kalau di kelas biar langsung dikerekam. Ya, sudah ada jawabannya. Doa orang tua kepada anaknya, doa muslim dan doa orang istri keluarga. Sahih. Masya Allah, jawabannya benar. Dari Ummu Sofia dan Askan, kelas 2 dan kelas 5 ya. Ya, pertanyaan yang kedua untuk ibu. Bismillah, Bismillah. Oke. Dari Ena ya. Ibu-ibu, tolong sampaikan kaidah yang ke-26 dari pembahasan Ustaz tadi. Ada tulis mungkin. Dari ada dari Ibu Asma dari kelas 2. Oh, bukan ini dari tadi. Sudah lewat. Biarkan anak berusaha dengan usahanya yang paling maksimal dengan sendirinya. Nah, jadi anak itu tidak harus diberikan kesempatan untuk berusaha terlebih dahulu baru kemudian ditanggung jawab orang lain. Ya, Masya Allah, sahih. Masya Allah, benar. Ini dari siapa, Nurul?